Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga kita semua sehat selalu. Dalam kesempatan kali ini, di sini saya akan melanjutkan pemaparan atau penjelasan mengenai materi sebelumnya yang sudah saya jelaskan, yaitu berjudul ataupun dengan tema Demokrasi Pancasila. Nah, sekarang saya akan coba memaparkan tentang dinamika demokrasi, kelanjutan dari demokrasi Pancasila di kelas 11 semester 1. Seperti biasa, sekarang ini dalam masa pandemik, maka kurikulum TUN disesuaikan dengan kurikulum yang sudah penyesuaian dengan tertera pada keputusan Kepala Balitbang dan Perbukuan. Dan untuk kompetensi dasar pun masih sama seperti pertemuan yang lalu, yaitu kompetensi dasar 1.2 menghargai nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila sesuai UUD NRI 1945, dan 2.2 berperilaku santun dalam berdemokrasi Pancasila sesuai UUD NRI 1945. Nah, kita langsung saja ke materi. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang demokrasi Pancasila, itu dipelajari baik itu definisi, pengertian demokrasi dan yang lain-lainnya, sampai kemudian ke indikator dari demokrasi, konsep demokrasi itu sendiri, sampai ke prinsip-prinsip demokrasi Pancasila atau prinsip-prinsip demokrasi secara umum sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke dinamika demokrasi. Dalam dinamika demokrasi ini atau subbab 2 ini, di sini yang menjadi indikator pencapaian kompetensi adalah yang pertama, peristiwa yang terjadi pada pelaksanaan demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan sikap demokratis terhadap segala perilaku yang dikerjakan mengacu kepada pengalaman nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, membandingkan beberapa penerapan demokrasi yang ada di Indonesia dari masa ke masa dan membuat daftar tabel kelemahan dan kelebihan terkait dengan demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Yang terakhir, memprediksi kehidupan bangsa Indonesia ke depan idealnya menerapkan sistem demokrasi yang sesuai dengan tuntutan zaman dengan tanpa menghilangkan nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945. Itu indikator pencapaian kompetensi yang sudah ditetapkan. Nah, ada dua pokok tema besar atau materi besar dalam hal ini. Yang pertama adalah mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Kita langsung saja untuk yang pertama mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di sini dipaparkan tentang bagaimana sejarah pelaksanaan atau sejarah penerapan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Nah, praktik demokrasi atau dinamika demokrasi dalam hal ini yaitu periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia mengacu dari buku saya sendiri. Dalam hal ini saya tuangkan dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan di tahun 2006. Itu yang pertama itu ada masa revolusi kemerdekaan atau periode di mana penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tahun 1945 di sini, atau 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Ini adalah masa revolusi kemerdekaan ya. Yang kedua, periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dari tahun 1949 sampai 1950, atau biasa disebut masa demokrasi parlementer 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 1950.
Yang ketiga, UUD sementara tahun 1950 dari tahun 1950 sampai 1959. Atau masa demokrasi parlementer juga pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Perlu diketahui antara yang kedua dan ketiga ini ada juga beberapa yang menggabungkan keduanya menjadi satu. Tapi di sini saya pisahkan. Satu tahun 1949 sampai 1950 dengan 1950 sampai 1959. Ada juga yang menggabungkan dari 1949 sampai 1959 karena masa demokrasi penerapan parlementer juga sama. Tapi di sini saya pisahkan. Yang keempat yaitu masa di mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini tahun 1945 periode kedua atau masa demokrasi terpimpin 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Yang kelima ada penerapan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Yang terakhir itu ada penerapan Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Reformasi atau tahun 1998 sampai hari ini, sampai sekarang. Kita langsung saja. Pertama, Undang-Undang NRI tahun 1945 atau masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Di sini, Undang-Undang Dasar 1945 itu ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Artinya satu hari setelah Indonesia dinyatakan merdeka. Sejak saat itu Pancasila digunakan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan bentuk pemerintahan pada waktu itu adalah Republik. Nah, perihal tentang pembagian kekuasaan, di dalamnya itu ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tentang sistem pemerintahan, nah tentang sistem pemerintahan ini, sistem pemerintahan yang digunakan pada waktu itu ya sistem pemerintahan presidensial. Ya, selanjutnya di masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai 1950 atau biasa disebut masa demokrasi masa demokrasi parlementer 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Di sini di masa konstitusi RIS ini konstitusi itu dipakai sebagai akibat dari kesepakatan antara Indonesia dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Dalam konferensi meja bundar di sini saya cirikan. Dalam konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Bentuk negaranya yaitu serikat atau federasi. Pembagian kekuasaannya di dalamnya sama, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di sini adalah pemerintah, legislatifnya itu pemerintah bersama-sama DPR dan atau Senat. Dan yudikatifnya Mahkamah Agung. Sistem pemerintahannya yaitu di sini adalah sistem pemerintahan parlementer. Karena parlemen lebih besar peranannya. Selanjutnya di masa Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, berlakunya 1950 sampai 1959. Disebut masa demokrasi parlementer juga, ini hampir sama dengan yang tadi saya sebutkan 49 sampai 50. Tapi di sini juga ada yang menggabungkan sekali lagi. Jadi demokrasi masa di mana 1949 sampai 1959 ini ada yang menggabungkan, ada juga yang memisahkan. Saya termasuk yang memisahkan di sini. 1949 ke 1950, 1950 ke 1959. Pada masa demokrasi parlementer 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negaranya itu adalah kesatuan. Pembagian kekuasaan di dalamnya sama, ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif itu di dalamnya ada Dewan Menteri. Ini undang-undang sementara ya, 1950. Di dalamnya eksekutif itu Dewan Menteri. Legislatif
Di dalamnya pemerintah bekerja sama dengan DPR dan yudikatif sama Mahkamah Agung. Sistem pemerintahannya juga masih parlementer. Kemudian di masa selanjutnya, masa di mana Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 periode kedua, yaitu terjadi atau diberlakukan pada masa demokrasi terpimpin pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Di sini munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, pelaksanaan UUD sementara 1950 ini memunculkan kekacauan di bidang politik pada zaman ini. Tak hanya bidang politik, tapi bidang keamanan dan ekonomi juga. Sistem pemerintahan di dalamnya itu presidensial. Sistem parlementer yang diterapkan ala demokrasi liberal di dalamnya ini sudah menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan dengan seringnya terjadi pergantian kabinet waktu itu. Karenanya muncul pendapat di masyarakat waktu itu bahwa semua masyarakat seolah-olah ingin kembali ke sistem kabinet presidensial seperti dalam UUD 1945 sebelumnya awal. Ya. Karena itu munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini menjadi pernyataan menjadi landasan konstitusional untuk sekali lagi pernyataan untuk kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan dengan munculnya atau adanya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Itu ya, harus digarisbawahi. Selanjutnya, di masa penerapan Undang-Undang Dasar 1945 di masa Orde Baru atau pada masa Orde Baru. Dalam hal ini pelaksanaan demokrasi Pancasila era Orde Baru 11 Maret 66 sampai 21 Mei 1998. Di sini ada yang terjadi adalah pada masa disebut biasa masa Orba. Masa Orba itu masa Orde Baru, di mana di dalamnya Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sesuatu yang sangat sakral, seolah-olah dijadikan barang yang sangat sakral sekali. Dalam periode ini terjadi pemusatan kekuasaan pada eksekutif, sehingga karena ada pemusatan kekuasaan pada eksekutif atau presiden ini, maka kekuasaannya itu cenderung bersifat sentralistik. Di dalamnya juga ada beberapa contoh pelaksanaan ketatanegaraan yang terjadi di dalamnya, seperti bagaimana fungsi dan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara di zamannya itu. Berbeda dengan hari ini atau detik ini MPR sebagai lembaga tinggi negara. Masih banyak sekali contoh dari pelaksanaan ketatanegaraan di dalamnya. Dan adanya sidang 5 tahun sekali dalam sidang umum dan yang lain-lainnya. Selanjutnya penerapan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Reformasi. Dimulai dari 21 Mei 98 sampai sekarang. 1998 sampai sekarang. Masih berlaku ini ya, masa Orde Reformasi. Indikator pelaksanaan demokrasi di masa ini, pertama adanya pemberlakuan sistem multipartai yang lebih demokratis. Artinya partai di sini muncul banyak. Berbagai jenis partai waktu itu muncul. Ya, karena dibukanya keran demokratisasi tadi, kebebasan pun muncul. Seiring munculnya kebebasan, maka muncul pula berbagai kreativitas dan keberanian dari masyarakat yang sebelumnya tidak bebas pada masa Orde Baru, sehingga masa reformasi keran itu lepas, seolah-olah kemudian semua seolah-olah bebas berkreativitas atau bebas berkarya. Sampai munculnya partai yang sangat banyak waktu itu. Itu bukti adanya demokratisasi, munculnya banyak partai. Kemudian ada penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Nah, di sini ada penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Yang lebih demokratis artinya
Kalau dulu cenderung periode sebelumnya itu ada beberapa partai, misalkan ada masa di mana pada masa Orde Baru itu partai itu hanya 3, ada partai tertentu cuma hanya ada 3. Nah, di zaman itu pelaksanaan demokratisasi dinilai kurang karena adanya dominasi dari salah satu partai yang pada waktu itu seolah menjadi kaki tangan dari pemerintah. Nah, di masa reformasi pemilu itu lebih adil, dinilai lebih adil. Kenapa? Karena semua orang bebas memilih dan dipilih. Dan itu dituangkan dalam kebebasan kebebasan warga negara untuk dipilih dan memilih. Munculnya undang-undang pemilu dan lain-lainnya itu merupakan bukti bahwa pemilu lebih demokratis di masa reformasi ini. Selanjutnya, rotasi kekuasaan yang berjalan damai. Rotasi kekuasaan yang berjalan damai. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk meraih jabatan untuk prestasi yang telah dikejarnya. Nah, semua orang lebih merasa punya keyakinan untuk maju karena memang ada rotasi kekuasaan yang berjalan secara damai tadi. Dan semua orang dirasa berani untuk maju. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Pada masa Orde Baru, hanya orang jika kenal dengan kalangan tertentu maka dia dinilai bisa menjadi calon. Kalau pada masa ini, reformasi ini, siapapun dan apapun bisa menjadi apapun dan siapapun. Kemudian ada mengatur kembali sistem pembagian kekuasaan negara. Mengatur kembali sistem pembagian kekuasaan negara, ya. Check and balances terjadi. Bagaimana peran yang dominan eksekutif dahulu di zaman Orde Baru itu sudah tidak ada di zaman reformasi ini. Karena check and balances itu ada. Bagaimana penyeimbangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya itu muncul. Dan masyarakat bisa menilai itu. Bagaimana adanya keterlibatan check and balances tadi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga pembuat undang-undang dan lembaga pelaksana undang-undang serta lembaga yang mengawasinya ada cross check satu sama lainnya, sehingga jika salah satu melakukan kesalahan maka lembaga yang lainnya bisa mengontrol itu atau bisa mengawasi. Begitupun dengan lembaga hukumnya juga ataupun dengan lembaga pengawasan tadi seperti lembaga yudikatif, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah poin pembahasan mengenai perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi ini, yang pertama, menerima fakta keanekaragaman. Indonesia adalah negara yang memang tidak satu macam. Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, plural, majemuk, semuanya ada. Dari barat sampai ke timur, dari selatan sampai ke utara, semuanya ada. Karenanya Indonesia adalah negara yang beraneka ragam, baik dari suku, agama, ras, dan yang lain-lainnya. Makanya kita sebagai warga negara, melalui pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik yang baik, kita harus memahami itu. Harus tahu wawasan Nusantara, harus tahu tentang ketahanan nasional dan yang lain-lainnya. Sehingga kita mampu menerima keanekaragaman yang ada di Indonesia. Karena memang kita beragam. Kita lahir tidak serta-merta langsung semacam, ataupun kita dari awal memang dibentuk dari sesuatu yang beragam. Dari yang terpisah-pisah disatukan menjadilah Indonesia. Kemudian yang kedua, mau mencari titik temu di antara banyak perbedaan. Kalau kita bicara masalah perbedaan, jelas terlalu banyak sekali perbedaan di antara kita semua, meskipun persamaannya adalah sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Nah, tapi yang harus menjadi PR kita adalah bagaimana kita mampu mencari titik temu di antara banyak perbedaan itu sendiri. Makanya muncul yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana itu mempersatukan kita semua, baik suku, agama, ras yang berbeda pun, tapi kita tetap Indonesia. Itu yang harus kita cari. Yang ketiga, siap dan berani menerima kekalahan. Artinya
Dalam demokrasi dan proses demokratisasi, kalah menang itu dalam kompetisi seperti pemilu itu biasa. Nah, mental seperti itu harus dibimbing atau dipupuk oleh kita. Dalam pemilu dan yang lainnya, jika kita punya hak dipilih dan memilih, maka kita harus punya sikap, karakter yang baik, yaitu mau dan siap dan berani menerima kekalahan. Karena itu bagian dari risiko. Tapi jika berhasil, maka ya kita melenggang dengan mudah. Itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita semua sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin 2, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi ini, kita semua mengetahui era reformasi yang tengah bergulir di Indonesia saat ini tentu memberikan peluang yang sangat besar untuk membangun kembali demokrasi di segala bidang kehidupan. Setelah hampir 32 tahun pemerintahan otoriter Orde Baru mengabaikannya, di era reformasi, semuanya mencita-citakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal ini harus dimulai dengan adanya pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang konsep demokrasi itu sendiri. Di era reformasi, sekali lagi, ini mencita-citakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis serta menghargai hak-hak asasi manusia sebagai pilar utamanya. Negara, pemerintahan, ataupun masyarakat yang demokratis itu hanya bisa terwujud oleh pribadi-pribadi yang demokratis. Pembentukan pribadi atau individu yang demokratis harus dimulai dengan adanya pemahaman yang benar dan menyeluruh tentang apa? Tentang sebuah konsep demokrasi itu sendiri. Ciri-ciri pribadi yang demokratis diantaranya yang pertama, menerima fakta keanekaragaman. Pribadi yang demokratis itu ditandai dengan sikap penuh pengertian kepada orang lain atau kelompok lain terhadap fakta kemajemukan atau keanekaragaman suku, agama, ras, golongan, dan pandangan-pandangan politik. Individu yang pluralis mampu mendengar dan mengamati segala keanekaragaman, menilai dengan rasional dari berbagai segi atau sudut pandang, dan akhirnya dapat menerima keanekaragaman sebagai suatu kenyataan yang ada. Indonesia meskipun suku agama ras berbeda, maka tetap harus satu jiwa. Makanya muncul yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua itu mau mencari titik temu di antara banyak perbedaan. Pribadi yang demokratis tadi harus ditambah dengan mau mencari titik temu di antara banyak perbedaan. Pribadi yang demokratis tadi itu juga bersedia untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Dengan kata lain, kita harus bersikap toleran. Toleransi juga berarti perasaan yang jujur dalam diri tiap individu terhadap kebenaran dan kelebihan yang dimiliki individu atau kelompok lain, dan harus mengakui kesalahan serta kekurangan kita sendiri. Yang ketiga, siap dan berani menerima kekalahan. Kita perlu menyadari bahwa dalam sebuah proses demokrasi seringkali terdapat dua kelompok atau lebih yang saling bertentangan. Ada yang pro, ada kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Dalam satu pemilihan misalnya, maka harus ada pasangan atau calon lain yang kalah atau yang menang. Karenanya baik calon maupun pendukungnya harus mampu. Mampu apa? Mampu menerima kekalahan, harus siap. Dengan lapang dada, dengan legowo, sebagai konsekuensi bahwa pelaksanaan demokrasi itu ya memang seperti itu. Ada yang kalah, ada yang menang dalam pemilihan. Mental seperti itu, karakter seperti itu harus ditanamkan oleh kita semua, termasuk kalian sebagai para murid dan kita semua umumnya. Ya, sekian materi dari kesempatan hari ini. Bertemu lagi di kesempatan materi-materi selanjutnya. Semoga
bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat menikmati video selanjutnya. Jangan lupa klik notifnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.